yang tahu nggak sih gimana caranya menggunakan media sosial untuk media pemasaran? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Frida, saya dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya sedang berada di semester 3, dan di semester 3 ini saya memiliki mata kuliah Online Marketing Foundation, di mana mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana sih caranya menggunakan media sosial untuk media pemasaran. Gimana sih caranya kita memasarkan produk di dalam media-media online seperti marketplace atau website, blog, dan lain sebagainya. Oke, pada materi ini saya mungkin pertama akan membahas apa sih itu media sosial. Ya, sudah seperti yang tadi saya sebutkan, media sosial itu merupakan platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan berbagai macam platform-platform lainnya yang digunakan untuk berinteraksi secara virtual. Nah, sementara untuk pemasarannya sendiri itu merupakan cara untuk mempromosikan suatu produk atau layanan atau jasa yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkenalkan merek-merek tertentu. Jadi, kenapa sih media sosial itu penting dalam pemasaran di dunia yang modern sekarang? Oke, secara singkat, media sosial itu memungkinkan bisnis untuk mencapai audiens yang lebih luas, membangun merek, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Ini adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan kesadaran merek dan mengarahkan lalu lintas ke situs web atau ke toko online yang kita miliki. Di sini saya sudah merangkum ada 4 jenis media sosial menurut Philip Kotler. Nah, yang pertama itu media sosial berbasis jejaring sosial atau yang disebut dengan social networking. Jadi, yang memungkinkan si pengguna ini untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya ya seperti Facebook, Instagram, TikTok, mungkin dan lain sebagainya ya WhatsApp gitu. Nah, kalau yang kedua itu ada media sosial berbasis berbagi konten atau disebut dengan content sharing. Nah, uh, yang dimaksud dengan ini adalah pengguna untuk berbagi konten seperti foto, video, dan artikel atau biasa melalui media YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga itu ada media sosial berbasis dengan pengetahuan atau knowledge sharing. Nah, jenis media ini memungkinkan pengguna untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, informasi seperti Quora, Reddit, dan Stack Exchange. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya bantu jelaskan. Yang keempat itu ada media sosial berbasis lokasi atau location based. Nah, jenis media sosial ini itu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi melalui berdasarkan geografis gitu seperti Foursquare, Yelp, atau Swarm. Mungkin kita masih awam ya, tapi ini yang disebutkan melalui si Philip Kotler. Mungkin nanti kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan Foursquare, Yelp, Swarm, Quora, Reddit, dan lain sebagainya. Sebelum kita mempelajari gimana sih caranya melakukan pemasaran secara online, mungkin di sini saya akan bantu jelaskan terlebih dahulu ya, apa aja sih manfaat utama media sosial dalam dunia pemasaran. Oke, di sini saya juga akan bagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu yang pastinya meningkatkan kesadaran merek. Dengan memiliki kehadiran yang kuat di media sosial, bisnis kita itu akan meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen secara potensial karena dengan kita menge-share, membagikan konten-konten yang kita buat itu akan menimbulkan kesadaran yang ada pada calon konsumen kita. Nah, oke, yang kedua itu berinteraksi dengan pelanggan. Media sosial memungkinkan kita itu untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan kita, mendengarkan umpan balik mereka dan menanggapi pertanyaan atau masalah dengan cepat, seperti yang ada di kolom-kolom review yang kita mungkin pernah beli barang melalui Shopee, dan di situ kan ada tuh beberapa review-review yang menimbulkan feedback juga buat kita gitu. Mungkin ada beberapa yang positif dan ada beberapa yang negatif juga. Nah, yang ketiga itu manfaatnya untuk pemasaran konten. Mungkin kita dapat menggunakan media sosial untuk membagikan konten yang bermanfaat seperti artikel, blog, infografis yang dapat menarik minat untuk audiens kita. Nah, yang keempat itu targeting audiens yang tepat. Platform media sosial itu kan mungkin kita untuk menargetkan iklan kepada audiens yang spesifik berdasarkan dengan demografi, minat atau perilaku online mereka. Jadi biasanya tuh sesuai sama uh, kalau yang ada pada kolom pencarian sosial media kita gitu. Jadi setelah kita melihat studi kasus tingkat ini, bagaimana sih penggunaan media sosial telah membantu kita sebagai sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Oke, setelahnya itu mungkin saya akan membagikan tips bagaimana sih strateginya yang tepat untuk menggunakan sosial media sebagai platform pemasaran yang efektif. Jadi gimana sih caranya kita memulai dengan media sosial untuk mempromosikan bisnis kita? Jadi yang pertama itu yang paling penting kita harus tahu tujuannya itu kemana. Jadi kita harus memulai untuk menetapkan tujuan yang jelas di sosial media kita. Jadi apakah kita ingin meningkatkan penjualan, mengumpulkan lead, atau meningkatkan kesadaran merek. Yang kedua, mengidentifikasi audiens kita. Kenali siapa sih audiens dan target kita agar kita tuh dapat menyesuaikan pesan dan konten yang kita buat ini sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka.
Selanjutnya konten yang relevan itu, dan selanjutnya itu konten yang relevan dan konsisten. Kita harus membuat konten kita itu dengan secara relevan, secara menarik bagi audiens kita, karena kalau misalnya kita nggak menarik pun kita tidak akan bisa menimbulkan minat mereka untuk membeli produk kita gitu. Dan pastikan kita juga harus konsisten dalam pembuatan kontennya, seperti gayanya, tone-nya, cara bicaranya, mungkin dari pakaian yang kita gunakan juga itu juga bisa gitu menarik perhatian mereka. Nah, selanjutnya kita juga harus menganalisis dan menyesuaikan. Kita harus memantau kinerja kampanye yang kita sudah atur secara teratur, dan menggunakan data analitik juga untuk mengidentifikasi apa sih yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki gitu, apa saja yang sudah membuat kita itu yakin bahwa audiens kita itu suka dengan produk kita. Nah, kalian sudah punya gambaran belum gimana caranya untuk memulai membuat konten pemasaran? Nah, mungkin itu tips yang bisa saya sampaikan. Kebetulan sebenarnya tuh banyak banget yang mungkin bisa kita share, tapi mungkin di lain kesempatan kita akan membahas yang lebih mendalam lagi. Semoga manfaat bisnis yang udah kita ketahuin, strategi-strategi media sosial yang efektif yang sudah kita pelajari ini bisa uh, memberikan manfaat ke depannya untuk kita dalam membuat bisnis dan membuat pemasaran secara online. Oke, sekian dan terima kasih. Bye-bye.